Gelombang cahaya yang mengerikan tiba-tiba melesat keluar dari kapal hantu itu. Bush! Gelombang cahaya itu membentuk cincin, bagaikan bilah cahaya yang tajam sekali, dan dalam sekejap menyapu kehampaan, menghantam kerumunan Star Alliance. Su-han dan yang lainnya juga tersapu oleh gelombang cahaya, tetapi mereka tidak terpengaruh sama sekali. Di sisi lain, darah berceceran di mana-mana. Puff, puff, puff. Cahaya yang menyilaukan itu, seperti pedang panjang berbentuk cincin, menyapu Star Alliance dan kekuatan lainnya. Di alam dewa surgawi tingkat rendah, tubuh fisik meledak dan roh primordial menghilang. Bahkan dengan tangan dan kaki yang terputus, dewa surgawi tingkat tinggi berhasil memblokir serangan tersebut menggunakan teknik pertahanan yang kuat. Hanya mereka yang berada di alam dewa kuno yang dapat mengandalkan kekuatan dewa kuno untuk mencegah tubuh fisik mereka kehilangan anggota tubuh. Namun mereka semua menderita nyeri dada yang menyiksa, tulang-tulang yang retak, dan mulut mereka mengucurkan darah, beberapa di antaranya bahkan berisi organ dalam. Satu-satunya orang yang hadir yang tidak terluka adalah leluhur Guang Han Sangsu. Adapun ratusan juta pengikut di bawah alam dewa surgawi. Korbannya banyak sekali. Setidaknya 5 juta di antara mereka hancur akibat hantaman cincin cahaya ini, tubuh fisik mereka hancur, roh primordial mereka lenyap, dan mereka berubah menjadi abu. Adegan mendadak ini tidak hanya mengejutkan orang-orang dari Star Alliance, tetapi juga mengejutkan Su-han dan kelompoknya. Apa ini? Su-han bertanya tanpa sadar. Bai Gu menundukkan kepalanya dan tidak menjawab, tetapi mendesak, pemimpin sekte Su, ayo cepat keluar. Su-han meliriknya, tetapi tidak bertanya lagi, dan langsung mengangguk. Hentikan mereka, teriak Bai Gu pada kapal hantu itu lagi. Kali ini, kapal hantu itu tidak merespons, tetapi 3 gelombang cahaya berbentuk cincin, seperti sebelumnya, menyapu keluar dari kapal. Sinar cahaya pertama menghalangi tokoh-tokoh kuat dari Star Alliance, termasuk mereka yang ada di alam dewa kuno. Sinar cahaya kedua menghalangi semua jalan, mencegah mereka mengejar sekte Phoenix dan membuat mereka mustahil untuk keluar. Gelombang cahaya ketiga, sama seperti sebelumnya, diarahkan kepada orang-orang dari Star Alliance. Memanfaatkan kesempatan ini, anggota sekte Phoenix segera mundur. Mereka hanya berjarak 100.000 mil dari pintu masuk, jarak yang bahkan dapat ditempuh dengan mudah oleh pengikut dengan peringkat terendah di sekte tersebut. Ketika mereka akhirnya menerobos pintu masuk dan melihat ke belakang, mereka dapat melihat bahwa langit dipenuhi dengan binatang buas kuno tingkat tinggi, yang telah sepenuhnya mengepung orang-orang dari Star Alliance dan kekuatan lainnya. Bunuh mereka! Raungan Kaisar Sayap Utara bergema dari dunia lain. Jelas, indera keilahiannya telah melihat Su-han dan yang lainnya bergegas keluar dari dunia lain. Hatinya terbakar amarah, tetapi ia dihalangi oleh kapal hantu dan binatang buas purba itu secara bersamaan. Bukan saja mereka tidak bisa melarikan diri, tetapi mereka bahkan mungkin tidak bisa keluar. Jika kamu menyukai dunia lain ini, maka tinggallah di sana selamanya. Sambil mendengus dingin, Su-han melambaikan tangannya, dan pecahan dunia lain itu pun muncul. Su-han lalu mematikannya. Bes! Retakan sepanjang 10 mil itu tertutup dalam sekejap, dan kekosongan itu pulih sepenuhnya, seolah-olah tidak pernah terkoyak sama sekali. Master Sekte, hati-hati! Saat itu, Ling Xiao tiba-tiba berbicara dengan suara rendah. Bum 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 bum, ratusan serangan datang dari segala arah, mencoba menyergap Su-han. Sebelum Su-han sempat bergerak, tiba-tiba terdengar dengusan dingin dari kejauhan. Aliansi Bintangmu telah melancarkan serangan diam-diam terhadap Sekte Phoenix beberapa kali. Kalian benar-benar telah mencapai puncak keberanian. Saat kata-kata itu terucap, sebuah tangan raksasa tiba-tiba muncul dari kehampaan. Dengan genggaman yang kuat, kilat yang dahsyat menyebar, dan ratusan serangan yang ditujukan ke Su-han semuanya sirna. Baru sekarang sejumlah besar sosok muncul di kehampaan yang jauh. Ada 2 kelompok. Satu kelompok terdiri dari orang-orang yang mengenakan seragam faksi-faksi seperti Aliansi Bintang,
Kunlun Zai, dan Istana Dongsuan Ming. Di sisi lain, Istana Yunwang Mansion akhirnya tiba. Jelas, Kaisar Sayap Utara dan rakyatnya telah membuat persiapan yang matang. Meskipun mereka benar-benar yakin dapat memusnahkan Sekte Phoenix di dunia lain, mereka masih meninggalkan rencana cadangan di luar karena takut seseorang dari Sekte Phoenix mungkin akan melarikan diri. Sementara itu, Istana Yunwang terus mengawasi Sekte Phoenix, dan mereka bergegas datang begitu mereka merasakan ada sesuatu yang salah. Yang Su Han anggap tak masuk akal adalah orang yang melakukan gerakan itu tidak lain adalah Dewa Kuno Roh Raksasa. Tuan Istana Utara, Dewa Raksasa Kuno. Su Han dan yang lainnya berbicara pada saat yang sama. Dia adalah ahli alam Dewa Kuno Bintang 7 lainnya dari Aliansi Bintang. Meskipun Su Han telah membunuh seorang Taiping Heavenly Venerable dan puncak Dewa Kuno telah memasuki Gua Setengah Suci, Aliansi Bintang masih menyembunyikan Kaisar Sayap Utara dan Dewa Kuno Bintang 7 saat ini, Chongyun Heavenly Venerable. Ini menunjukkan bahwa kekuatan nomor 1 di bawah Bima Sakti memiliki fondasi yang benar-benar kuat. Bukankah kau sudah memasuki Gua Setengah Orang Suci? Chongyun Tianzun mengerutkan kening dalam-dalam saat dia menatap Dewa Kuno Roh Raksasa. Mungkinkah Gua Setengah Suci telah ditutup dan kalian semua telah keluar? Pernahkah kau mendengar tentang tubuh sejati dan avatar? Dewa kuno dari roh raksasa bertanya dengan suara rendah, suaranya sangat kasar. Cloning. Mata Chongyun Tianzun mengerut tajam, orang yang memasuki Gua Setengah Suci itu hanyalah kloninganmu. Bukan hanya dia, semua orang terkesiap ketika mendengar kata-kata Dewa Raksasa kuno itu. Kamu harus tahu bahwa setiap orang kuat yang memasuki Gua Setengah Suci adalah puncak Dewa Kuno atau Setengah Suci. Semua orang tahu bahwa Dewa Kuno Roh Raksasa merupakan eksistensi mengerikan dari era yang sama dengan penguasa Istana Raja Awan. Tetapi bukankah puncak kultivasi alam Dewa Kunonya sudah cukup? Itu hanya klon. Jika klon saja sekuat itu, seberapa mengerikankah tubuh aslinya? Kau adalah seorang dewa. Pikiran Chongyun Tianzun menjadi gempar. Dewa Kuno Roh Raksasa tidak menjawabnya, tetapi malah melambaikan tangannya dengan dahsyat, dan sejumlah gunung dan sungai menyelimuti kelompok itu. Gunung-gunung dan sungai-sungai tak berujung, bagaikan barisan pegunungan, membentang dan menjulang dari tanah. Dari pegunungan ini muncullah sosok-sosok raksasa, masing-masing setinggi ratusan meter, menjulang tinggi ke angkasa dan memancarkan kekuatan luar biasa. Wilayah domain hukum. Ekspresi Chongyun Tianzun berubah drastis, dan tanpa berkata sepatah kata pun, dia langsung berteriak, lari. Wus wus wus. Yang lainnya juga sudah putus asa, dan karena takut, mereka segera melarikan diri ke kejauhan. Kau sudah datang sejauh ini, apa kau benar-benar akan pergi begitu saja? Dewa Kuno Roh Raksasa mendengus dingin, dan semua sosok besar dalam wilayah kekuasaannya menghantam Yang Mulia Chongyun dan yang lainnya di dalam wilayah kekuasaannya. Beng, beng, raungan mengerikan bergema terus-menerus, seakan-akan wilayah itu akan dihancurkan. Meskipun Chongyun Tianzun dan kelompoknya tidak sebanding dengan Dewa Kuno Roh Raksasa, mereka tetaplah Dewa Kuno dan tidak bisa dianggap remeh. Dalam hal domain, Chongyun Tianzun bukannya tidak memilikinya, tetapi dia adalah Dewa Kuno Bintang 7 dan hanya memiliki domain hukum, sedangkan Dewa Kuno Roh Raksasa, meskipun bukan setengah orang suci, sudah mendekati level setengah orang suci. Kekuatan domainnya berubah menjadi keteraturan. Beng, tidak diketahui berapa lama waktu telah berlalu, tetapi dengan upaya gabungan para Dewa Kuno tersebut, termasuk Chongyun Tianzun, mereka akhirnya berhasil menerobos domain wilayah kekuasaan Dewa Kuno Roh Raksasa. Mereka bergegas keluar, menatap tajam Dewa Kuno Roh Raksasa, lalu melirik Su Han sekali lagi sebelum pergi dengan perasaan kesal. Sayang sekali, Dewa Kuno Roh Raksasa menggelengkan kepalanya sedikit. Ia menarik kembali wilayah kekuasaannya, gunung-gunung dan sungai-sungai pun lenyap. Seketika, sejumlah besar mayat muncul di hadapan Su Han dan yang lainnya.
Mereka semua adalah murid yang tergabung dalam kekuatan seperti Star Alliance. Sejujurnya, Su-han tidak pernah terlalu memperhatikan dewa kuno roh raksasa. Istana Raja Awan memiliki 4 penguasa istana, tetapi hanya dewa kuno Guntur yang lebih banyak berurusan dengannya. Dewa kuno roh raksasa pendiam, tidak pandai berbicara, dan memiliki aura yang sangat rendah. Justru karena alasan inilah, bukan hanya Su-han, melainkan semua orang di seluruh bintang atas, harus melupakan dewa kuno roh raksasa. Saat dia muncul, semua orang akan mengira bahwa dia adalah sosok mengerikan yang sezaman dengan penguasa istana Yunwang. Terlebih lagi, dia adalah orang super kuat di puncak alam dewa kuno. Tetapi siapa yang dapat membayangkan bahwa dia menyembunyikannya dengan sangat baik? Ratu Kehancuran juga memiliki klon, tetapi klonnya terletak di sistem bintang tingkat bawah dan menengah. Dalam hal kekuatan sejati, hanya wujud aslinya yang benar-benar tangguh. Tapi bagaimana dengan dewa kuno roh raksasa? Kloningnya tidak hanya mencapai puncak alam dewa kuno, tetapi tubuh aslinya juga hampir menjadi setengah suci. Dari perspektif ini saja, dia bahkan lebih kuat dari Ratu Kehancuran. Tentu saja, ini hanya teori. Tuan Istana Utara yang paling tidak terlihat sebenarnya adalah yang terkuat di antara keempat Tuan Istana. Su-han menatap tajam ke arah dewa kuno roh raksasa. Meskipun kau adalah pemimpin Sekte Phoenix, kau masih berada di Istana Raja Awan dan memegang posisi utusan kekaisaran. Kau seharusnya menunjukkan rasa hormat kepada kepala istana ini, kata dewa kuno roh raksasa dengan suara rendah dan bergemuruh. Haha, setelah selamat dari cobaan itu, Su-han sangat bersemangat dan tidak dapat menahan tawa. Apakah aku lancang? Su-han tersenyum dan berkata, Tuan Istana Utara, tingkat kultivasi Anda bukanlah setengah orang suci sejati, melainkan hanya sangat dekat. Ya, dewa kuno roh raksasa mengangguk. Sebelumnya, ia hanya bercanda dengan Su-han. Dalam hatinya, meskipun Su-han telah bereinkarnasi dan kini hanya dewa surgawi bintang 5, ia tetap menganggap Su-han setara. Tidak heran, Su-han menghela napas, bakatmu sebenarnya tidak kalah dari Tuan Raja Awan. Jika kau tidak mengolah teknik klon dan hanya fokus mengolah tubuh utamamu, kau mungkin sudah mencapai tingkat setengah suci sekarang, kan? Jalur kultivasinya berbeda. Dewa kuno roh raksasa menggelengkan kepalanya, memberikan jawaban yang ambigu. Memang, Su-han mengangguk, tampak agak penuh harap, lalu berkata, ketika klon dan tubuh utamamu mencapai tingkat setengah santo, maka dalam hal kekuatan tempur individu, kau mungkin akan menjadi nomor 1 di wilayah bintang tingkat atas. Tidak, dewa raksasa kuno segera berkata, dalam hal kekuatan tempur individu, tak seorang pun dapat menandingi Ratu Kehancuran. Dialah yang terkuat. Tentu saja, ini tidak termasuk dirimu. Akan kusampaikan padamu, aku hanyalah dewa surgawi bintang 5. Su-han tersenyum rendah hati dan bertanya, bahkan jika avatarmu, yang juga setengah orang suci, menyatu dengan tubuh utamamu, kau tetap tidak sebanding dengan Ratu Kehancuran. Ya. Dewa kuno roh raksasa itu tidak memberikan banyak penjelasan, tetapi hanya mengangguk. Dia bukan hanya bersikap rendah hati, dia pasti punya alasan untuk mengatakan itu. Su-han memang percaya diri dengan Ratu Kehancuran, tapi dia tidak menyangka kalau kekuatannya akan sebesar ini. Lagi pula, aku juga tidak menyadarinya di kehidupanku sebelumnya, kan? Terima kasih atas bantuanmu, Tuan Bei. Su-han menangkupkan kedua tangannya, memberi hormat kecil. Dewi kuno King He dan Dewi kuno Hong Lian juga telah tiba, tetapi mereka berada di markas besar Sekte Phoenix. Dewa kuno roh raksasa berkata, sepertinya ada juga ombak raksasa yang bergolak di Laut Timur. Kau dan Istana Naga Laut Timur seharusnya tidak punya dendam, kan? Istana Naga Laut Timur pasti datang untuk mendukungku, kata Su-han sambil tersenyum. Baguslah, dewa kuno roh raksasa mengangguk. Lagi pula, Su-han adalah seorang pembunuh naga di kehidupan sebelumnya. Jika Istana Naga Empat Laut juga ikut menyerang Su-han, maka mereka sendiri tidak akan mampu melindungi Sekte Phoenix.
Setelah pertempuran ini, Star Alliance seharusnya tidak lagi menargetkanmu. Dewa kuno roh raksasa terdiam sejenak, lalu berkata, kabar telah datang dari Gunung Batas Klan bahwa klan setan sedang menyeberangi Laut Suci sejauh 1 miliar mil dan menuju ke sini dengan kekuatan yang luar biasa. Kalau aku tidak salah, mereka telah mengabaikan perjanjian yang telah berusia seabad dan akan melancarkan serangan umum terhadap ras manusia. Mata Su Han menyipit, orang-orang ini, mereka menjadi tidak sabaran seperti ini. Dewa raksasa kuno itu menatap Su Han dengan tajam dan berkata dengan suara rendah, mungkin karenamu. Su Han tetap diam. Kemunculan manusia ajaib di tangga surgawi tidak diragukan lagi memberikan tekanan luar biasa pada ras setan. Di antara mereka, Su Han adalah yang paling menonjol. Dia adalah reinkarnasi dari Kaisar Naga Iblis kuno, dan dalam kehidupan ini dia begitu kuat sehingga dia menimbulkan ancaman yang tak terukur bagi ras setan. Ras setan jelas tidak ingin Su Han tumbuh dewasa sepenuhnya, mereka juga tidak ingin memberi manusia waktu lagi. Tentu saja, ada alasan penting lainnya, yaitu, penguasa bulan darah, melalui beberapa cara, telah secara pasti mengonfirmasi bahwa roh primordial tidak berada di langit berbintang Bima Sakti, atau tidak mampu bergerak. Dalam situasi ini, baik umat manusia maupun ras setan hanya memiliki satu ahli alam berdaulat. Bahkan jika perang besar pecah, ras setan tidak akan takut sama sekali. Apakah itu diceritakan oleh Pangu Xingzi? Su Han teringat keturunan keluarga kerajaan iblis ekstrateritorial itu. Namun, dia segera menggelengkan kepalanya. Jika mereka benar-benar percaya pada Pangu Xingzi, maka mereka seharusnya tahu tentang keberadaan iblis luar angkasa atau iblis ekstrateritorial, dan mereka seharusnya mengerti betapa tidak bijaksananya memulai perang melawan umat manusia di bawah ancaman iblis ekstrateritorial tersebut. Benar-benar kacau. Raut wajah Su Han muram. Istana Pengadilan Manusia telah mengeluarkan perintah kepada semua pasukan utama untuk mengirimkan para ahli dan murid mereka untuk menjaga Gunung Batas Klan. Aku juga harus kembali ke Istana Raja Awan Yun, tambah Dewa Kuno Roh Raksasa. Istana Pengadilan Manusia. Su Han mengerutkan kening, aku khawatir aliansi bintang dan kekuatan lain tidak akan mendengarkan Istana Pengadilan Manusia, kan? Sekalipun hanya untuk pamer, mereka tetap harus mengirim beberapa murid dan ahli ke sana. Kalau tidak, siapa lagi yang akan menjaga Gunung Batas Klan? Dewa raksasa kuno mendengus dingin, di saat kritis ini bagi kelangsungan hidup umat manusia, orang-orang ini masih tahu apa yang harus dilakukan. Terutama aliansi bintang, yang disebut kekuatan manusia nomor 1. Jika mereka tidak memimpin, kekuatan lain juga tidak akan bergerak. Kalau begitu, semua orang bisa menunggu ras setan menyerbu wilayah bintang atas. Itu benar, Su Han mengangguk. Dewa kuno roh raksasa tidak berlama-lama dan segera pergi bersama orang-orang di Istana Raja Awan. Kini setelah krisis sepenuhnya teratasi, Su Han menatap Bai Gu dan bertanya, apa sebenarnya token Saint Luo itu? Bai Gu merenung sejenak dan menjelaskan, dahulu kala, meskipun terdapat banyak sekte, seperti Istana Manusia saat ini, sekte-sekte tersebut tetap bersatu membentuk kekuatan yang disebut Sekte Saint Luo Suci. Konon katanya ada kekuatannya, tapi tidak ada satupun murid di Sekte Luo Suci, juga tidak ada yang disebut Master Sekte. Tentu saja, bisa juga dikatakan bahwa murid-murid dari semua kekuatan adalah murid-murid Sekte Luo Suci. Setiap 1000 tahun, Raja Saint Luo mengeluarkan dekrit Saint Luo, dan siapapun yang memiliki dekrit Saint Luo adalah Tuan Saint Luo. Perintah suci tidak memiliki batas waktu dan dapat digunakan kapan saja. Namun, begitu Yang Mulia mereka menggunakan perintah suci, semua pasukan harus mematuhi perintah-perintahnya. Mendengar ini, Su Han hampir mengerti apa maksud Ordo Suci. Apakah hantu-hantu di kapal hantu itu sisa-sisa ras kuno? Tanya Su Han. Mereka tidak bisa dianggap sisa-sisa ras. Mereka semua sudah mati, paling banter, mereka hanya sisa-sisa jiwa. Bai Gu berkata, kapal itu bukan kapal hantu.
Itu senjata dari zaman kuno, tapi tidak nyata. Kapal itu terbentuk dari pikiran jiwa-jiwa yang tersisa, jadi tidak punya kekuatan apapun. Bahkan jiwa-jiwa yang tersisa pun berada di alam dewa kuno. Seberapa kuatkah orang-orang dari zaman kuno? Ling Xiao terkesiap. Kengerian zaman dahulu tak ada bandingannya dengan kengerian generasi selanjutnya, kau bahkan tak bisa membayangkannya. Wanita berpakaian putih itu mendengus. Baigu lalu berkata, token Luo Suci ini diwariskan oleh ayah kami. Token ini hanya bisa digunakan untuk memberi perintah kepada jiwa-jiwa yang tersisa satu kali, karena itulah aku menyuruhmu untuk segera keluar. Bahkan jika jiwa-jiwa yang tersisa itu pergi, binatang buas purba yang diledakkan oleh pemimpin sekte itu sudah cukup untuk menyulitkan para bajingan ini. Su Yi mencibir. Mereka mencoba mencuri ayam, tetapi malah kehilangan nasi. Mereka mungkin tidak menyangka hal itu, kata Fang Sun. Su Han merenung sejenak dan berkata, ayo kita kembali ke sekte dulu. Dewi kuno Honglian dan yang lainnya masih menunggu di sana. Ras iblis akan segera melancarkan serangan umum, dan mereka punya urusan sendiri. Jangan buang-buang waktu mereka. Ya, semua orang mengangguk. Baigu tiba-tiba berkata, kau masih belum memberitahuku berapa banyak darah naga dan sisik naga yang kau peroleh. Su Han sangat gembira dan berhenti di tengah jalan, berpura-pura tidak tahu apapun. Seperti yang kukatakan sebelumnya, darah naga dan sisik naga yang tersisa seharusnya cukup untuk membuka 2 atau 3 dunia lainnya. Pada titik ini, Su Han membalik tangannya dan mengeluarkan kuas langit dan bumi yang rusak serta tinta. Pena ini terbuat dari sisik naga suara ilusi ilahi Asure. Jika Raja Naga Laut Timur tidak memberitahuku, aku sungguh tidak akan tahu. Sisik naga berubah menjadi gas dan semuanya tersimpan di dalam pena ini. Sedangkan darah naga diubah menjadi tinta. Mendengar ini, Baigu dan Baisan saling bertukar pandang. Su Han diam-diam memperhatikan gadis berpakaian putih itu, dan melihatnya menundukkan matanya dan mengangguk sedikit. Sebelum Baigu sempat mengatakan apapun, Su Han sudah sangat gembira. Sungguh, best. Baigu membalikkan tangannya pelan-pelan, dan 2 pecahan lagi muncul di telapak tangannya. Ini, mata Su Han melebar, tampak terkejut. Ling Xiao dan yang lainnya terbelalak lebar, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. 2 lagi. Seru Shen Li terkejut. Ditian juga terengah-engah, menatap tak percaya ke arah Baigu dan Baisan. Baru saja tiba di akhirat, kami tidak berani mempercayai siapapun. Tolong jangan salahkan aku dan adikku. Suara Baigu terdengar sangat lembut, keduanya juga merupakan pecahan dari lonceng Kaisar Timur. Karena Master Sekte Su masih memiliki darah naga dan sisik naga yang sesuai, maka aku akan memberikannya kepadamu. Ini juga akan membuka dunia lain dari kedua pecahan ini, sehingga kekuatan keseluruhan Sekte Phoenix dapat ditingkatkan dengan cepat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Mendengar ini, semua orang terdiam. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa semua orang sangat rakus terhadap pecahan-pecahan seperti itu. Penting untuk dipahami bahwa hanya satu dunia lain saja dapat membawa dampak yang begitu dahsyat bagi istana Dongsuan Ming. Dan Sekte Phoenix, dengan 2 fragmen ini, bahkan tidak termasuk yang bekerja sama dengan istana Dongsuan Ming, memiliki total 4 dunia lain. Apa yang dilambangkan oleh ini? Ini berarti bahwa setiap orang di Sekte Phoenix tidak perlu lagi khawatir tentang perolehan sumber daya di masa mendatang, dan bahwa kultivasi mereka akan menerima dorongan yang paling mengerikan. Tetapi, Sekte Phoenix berbeda dari sekte lainnya. Mungkin karena ajaran dan bimbingan Su Han, mereka mengembangkan keinginan yang sangat besar terhadap pecahan-pecahan itu, bahkan sampai pada titik keserakahan, sementara juga sangat mempertimbangkan perasaan Baigu dan Baisan. Mereka dapat membayangkan betapa sulitnya keputusan yang diambil Baigu dan Baisan untuk mengeluarkan 2 pecahan terakhir ini. Seperti dikatakan Baigu, kedua saudari itu, setelah tiba di masa depan, tidak berani mempercayai siapapun, terutama mengingat tingkat kultivasi mereka yang rendah.
Mereka telah ditangkap oleh Dewa Kuno 9 kolam sebelumnya. Kedua pecahan ini dapat dipertukarkan demi kelangsungan hidup mereka di masa mendatang. Yang paling penting, mereka telah memberikan 2 fragmen kepada Sekte Phoenix, jadi meskipun mereka tidak mengeluarkan keduanya, tidak seorang pun dapat mengatakan apapun tentangnya. Namun, mereka tetap mengeluarkannya. Ini membuktikan bahwa kedua saudari itu sepenuhnya percaya pada Sekte Phoenix dan sepenuhnya menerima orang-orang dari Sekte Phoenix. Aku merasa tidak layak untuk ini, kata Su-han. Bai Gu tersenyum dan berkata, setelah kejadian tadi, aku dan adikku tahu bahwa pilihan terbaik adalah membiarkan Sekte Phoenix berkembang pesat. Hanya ketika Sekte Phoenix kuat, mereka bisa terus melindungi kami, kan? Ini dimaksudkan sebagai alasan untuk menghibur semua orang, tetapi malah membuat mereka merasa lebih bersalah. Baiklah, baiklah, mengapa kamu begitu sentimental? Perempuan berbaju putih itu melambaikan tangannya dan berkata dengan nada dengusan genit, aku hanya berharap tidak ada orang yang begitu cepat membunuh kita di masa depan. Ayah kita sudah tiada, dan aku serta kakak perempuanku sama-sama malang dan menyedihkan. Kalian, para pria dewasa, setidaknya harus menunjukkan belas kasihan kepada perempuan, kan? Bibir Su-han berkedut hebat. Bocah itu, selain daripada yang lain, memang pandai sekali melancarkan serangan terselubung. Karena kamu percaya pada Sekte Phoenix, maka Master Sekte ini pasti tidak akan mengecewakanmu. Su-han berkata dengan suara berat, mulai sekarang, kalian adalah anggota Sekte Phoenix. Apapun yang terjadi, selama aku di sini, aku tidak akan membiarkan kalian menderita sedikit pun. Cih, kami tidak percaya padamu, kami hanya percaya pada Tuan Ditian. Mendengar itu, Su-han tercengang. Melihat pemimpin sekte mereka mengalami kemunduran, semua orang menundukkan kepala dan terkekeh. Ditian, di sisi lain, menggaruk kepalanya, merasa malu. Dengan 2 fragmen ini, aku yakin Sekte Phoenix pasti akan meningkat dalam waktu yang sangat singkat. Saat itu, kita tidak akan peduli lagi pada setan, iblis atau monster, atau pasukan Star Alliance terkutuk itu. Kita akan lunasi semua dendam lama yang telah kita kumpulkan. Dan dunia lain ini, Kaisar Sayap Utara dan yang lainnya terpenjara di dalamnya. Selama sekte kita tidak membukanya, mereka tidak akan pernah bisa keluar. Kalau mereka bisa mati di tangan binatang-binatang purba itu lebih baik. Kalau tidak, kita akan menghadapinya saat kesempatan berikutnya tiba. Sekarang, kembali ke sekte. Ya, semua orang menjawab serempak, penuh dengan antisipasi terhadap masa depan. Tampaknya yakin bisa membunuh Su-han dan yang lainnya. Star Alliance dan pasukan lainnya tidak menyiapkan penyergapan apapun di Sekte Phoenix. Ketika Su-han dan yang lainnya kembali, mereka segera melihat banyak sosok berdiri di luar markas sekte tersebut. Mereka dari Istana 100 Bunga. Dewa Kuno Teratai Merah dan Dewa Kuno Teratai Biru berada di garis depan. Mereka menghela napas lega ketika melihat Su-han dan yang lainnya kembali. Terima kasih semuanya atas kerja keras kalian. Su-han menangkupkan kedua tangannya, memberi hormat kepada Dewa Teratai Merah Kuno dan yang lainnya. Untunglah kamu baik-baik saja. Dewa Kuno Teratai Merah tersenyum dan berkata, pemimpin Sekte Su sudah agak siap. Aku khawatir bahkan jika aku dan King He bergabung, kami mungkin tidak akan mampu menembus penghalang cahaya raksasa ini. Su-han melirik perisai layar cahaya Dewa Leluhur, menggelengkan kepala, dan tersenyum. Layar cahaya Dewa Leluhur diperoleh dari alam setan, tapi hanya tersisa sedikit. Jika Dewa Kuno Teratai Merah menyukainya, aku akan memberimu 2. Mengingat situasi Sekte Phoenix saat ini, Master Sekte Su sebaiknya menyimpannya untuk dirinya sendiri. Dewa Kuno Teratai Merah mencibir Su-han, lalu berkata, Dewa Kuno Roh Raksasa seharusnya sudah memberitahumu tentang apa yang terjadi di Gunung Batas Klan, kan? Aku harus segera kembali. Master Sekte Su juga sebaiknya bersiap. Klan setan tidak seperti orang-orang dari aliansi bintang. Jika kita benar-benar membandingkan mereka, merekalah yang paling sulit dihadapi. Jadi begitu.
Su-han mengangguk dan melanjutkan, saya juga ingin merepotkan kedua kepala istana untuk mengirim Susue kembali ke Sekte Phoenix. Istana 100 Bunga telah menginvestasikan banyak sumber daya untuknya, dan sekarang giliran Sekte Phoenix untuk membesarkannya. Setelah kembali dari pendakian tangga surgawi, Susue kembali ke rumah 100 Bunga. Setidaknya sampai saat itu, Istana 100 Bunga adalah tempat terbaik bagi Susue. Putrimu, jika kau ingin kembali, itu bukan urusan kami. Dewa kuno teratai hijau sedikit mengeluh, tapi apa sebenarnya dunia lain ini? Kudengar kerjasamamu dengan Istana Xuanming Timur karena dunia lain ini. Ya, Su-han mengangguk dan berkata, sulit dijelaskan dalam beberapa kata, tapi aku juga berencana untuk memberitahumu tentang ini. Jika ada bakat luar biasa di Istana 100 Bunga, kirimkan beberapa. Aku berencana untuk membiarkan mereka memasuki dunia lain untuk berkultivasi. Percayalah, tidak ada sumber daya yang dapat dibandingkan dengan dunia lain. Apakah sekuat itu? Kedua kepala istana menatap Su-han dengan curiga. Dewa kuno King He tiba-tiba berkata, kebanyakan jenius di Istana 100 Bungaku adalah perempuan. Kau tidak akan berpikir untuk membujuk mereka ke Sekte Phoenix untuk mengatur pernikahan antara mereka dan murid-murid Sekte Phoenixmu, kan? Bagaimana ini mungkin? Su-han memelototinya dan berkata, jangan remehkan kebaikanku, oke? Lagi pula, bahkan jika itu aliansi pernikahan dengan murid-murid Sekte Phoenixku, apa kau pikir Sekte Phoenixku akan memperlakukan mereka dengan buruk? Aku tidak bisa bicara tentang hal lain, tapi bicara soal jumlah jenius, kalau kita bicara tentang murid sekte mana yang memiliki potensi terbesar, Sekte Phoenixku tak tertandingi. Mendengar ini, Dewi kuno King He dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Xiao Qinxian, Sui, dan Lian Yuze. Juga, Dewa kuno teratai merah mengerucutkan bibirnya, kalau begitu, sudahlah. Lagi pula, Istana 100 Bunga dan Sekte Phoenix tak terpisahkan. Aku akan mengirim sekelompok jenius besok. Apakah ada batasan jumlah mereka? Tidak, kirimkan saja sebanyak yang kau mau, kata Su-han. Dibandingkan dengan Istana Naga Laut Timur, Istana 100 Bunga adalah sekutu sejati. Tentu saja ada pembatasan kuantitas untuk Istana Naga Laut Timur, tetapi tidak ada pembatasan seperti itu untuk Istana 100 Bunga. Lagi pula, jika Istana 100 Bunga dapat dengan cepat menjadi lebih kuat, itu juga akan sangat bermanfaat bagi Sekte Phoenix. Pemimpin Sekte Su, kau benar-benar punya gestur yang hebat. Dewa kuno teratai merah tua tersenyum sinis, lalu pergi bersama Dewa kuno teratai biru langit dan yang lainnya. Tak lama setelah mereka pergi, ombak besar muncul di kejauhan. Itu memang gelombang raksasa. Meskipun tempat ini sangat jauh dari Laut Ilahi, ombak setinggi 100 meter itu tetap membawa banyak sosok untuk muncul di hadapan Sekte Phoenix. Pemimpinnya tidak lain adalah kakak laki-laki Linger, Aolin. Kenalan lama seperti Aoge juga ada di antara kerumunan. Mata Su-han berbinar, dan dia langsung tersenyum. Semuanya, terima kasih atas kerja keras kalian. Apakah kamu baik-baik saja? Aolin mengerutkan kening, apakah berita itu palsu? Bukankah mereka bilang Star Alliance sedang mengepungmu? Iya, itu memang benar, tapi semua sudah kondusif. Su-han berkata, ayahmu juga sudah mengatakan bahwa kamu harus memanggilku kakak, sama seperti Linger, mengerti? Aku tidak akan memanggilmu seperti itu. Aolin memalingkan wajahnya. Tingkat kultivasinya tidak kalah dengan Linger, dia juga berada di puncak alam dewa surgawi. Namun dia tampak jauh lebih dewasa daripada Linger. Meskipun dia tahu bahwa Su-han adalah reinkarnasi dari Kaisar kuno Naga Iblis, Aolin jauh lebih tua dari Su-han di kehidupan ini, jadi dia merasa sangat canggung memanggil Su-han dengan sebutan kakak. Awalnya aku berencana untuk melepaskan tempatmu dan membiarkanmu memasuki dunia lain secara gratis, tetapi sekarang sepertinya aku harus melupakannya saja, kata Su-han. Aolin langsung meluapkan amarahnya, Su-han, apa maksudmu? Ketika Istana Naga Laut Timurku mendengar kau dikepung,
aku langsung membawa orang-orang ke sini tanpa sepatah kata pun. Kau tidak berterima kasih padaku, dan kau bahkan mengambil tempatku. Atas dasar apa? Karena kau sangat kasar. Su-han mengangkat alisnya, adik kecil yang baik, panggil aku kakak laki-laki dan aku akan membiarkanmu memasuki dunia lain. Aku tidak akan berteriak. Baiklah, kalau begitu jangan panggil aku. Su-han mendengus, kau pikir kau dirugikan memanggilku, kakak? Kau tahu berapa banyak orang yang ingin menjadi saudaraku? Kalau bukan demi Linger, apa kau pikir kau punya hak memanggilku, kakak? Kau, Ao Lin sangat marah. Yang mulia, Ao Ge ragu sejenak, lalu berbisik kepada Ao Lin, Master Sekte Su adalah reinkarnasi Kaisar Naga Iblis kuno. Sekarang beliau telah membuka 2 wilayah lagi, yang bahkan mampu membunuh Dewa Kuno Bintang 4. Yang mulia berkata beliau juga memiliki zirah ilahi kultivasi dan pedang penghancur alam, yang pasti jauh lebih mengerikan. Jangan remehkan beliau hanya karena beliau baru berada di alam Dewa Surgawi Bintang 5, kekuatan tempurnya yang sesungguhnya sangat mengerikan. Menyebutnya, kakak, jelas bukan pilihan yang buruk. Kenapa aku harus memanggilnya begitu? Dengan sikapnya, bagaimana mungkin dia kakakku? Tanya Ao Lin, wajahnya penuh ketidakpuasan. Baiklah, aku terlalu malas membuang waktu pada masalah ini. Su-han melambaikan tangannya dan berkata, selain mendukung Sekte Phoenixku, Istana Naga Laut Timur pasti juga mengirimkan 100 anak ajaib itu, kan? Majulah, kalian semua. Aku menepati janjiku dan akan segera membiarkan kalian memasuki dunia lain. Lebih dari 100. Ao Lin mendengus dingin, ayahku berkata dia bersedia bersekutu dengan Sekte Phoenix, dan dia bahkan akan menggunakan seluruh kekuatan Istana Naga untuk bersekutu denganmu. Karena itu, aku membawa 100.000 murid ras laut bersamaku. Mata Su-han berkilat, tampaknya membunuh Zantian Gusen dan yang lainnya di Pulau Tianlei memang pilihan yang tepat. Apa gunanya gelar reinkarnasi seorang Kaisar Naga kuno? Mengapa pembangkit tenaga listrik Semi Santo seperti Raja Naga Laut Timur peduli? Dia secara alami melihat potensi dirinya yang sebenarnya, itulah sebabnya dia memilih untuk membentuk aliansi penuh dengan Sekte Phoenix. Lagi pula, dia sudah memiliki kekuatan untuk membunuh Dewa Kuno Bintang 4. Begitu dia benar-benar melangkah ke alam Dewa Kuno, dia akan hampir tak terkalahkan di ranah bintang atas. Bahkan dengan mengesampingkan seluruh Sekte Phoenix, Su-han sendiri sudah cukup untuk membuat Istana Naga Laut Timur memilih untuk bersekutu dengan Sekte Phoenix. Dan bukankah hal yang sama berlaku untuk Su-han? Penambahan Istana Naga Laut Timur tidak diragukan lagi akan menjadi salah satu aset terbesar Sekte Phoenix. Khususnya, Raja Naga Laut Timur merupakan ahli tingkat Semi Santo. Ayahku berkata, jika kamu bersedia, dia bisa menandatangani kontrak spiritual denganmu, tambah Ao Lin. Su-han melengkungkan bibirnya, Istana Naga Laut Timur memang suka melakukan hal-hal mewah seperti ini. Apa maksudmu dengan khayalan? Kontrak spiritual adalah sumpah tingkat tertinggi di antara klan naga. Setelah ditandatangani, sumpah itu tidak bisa dikhianati. Ayah sedang menunjukkan rasa hormat kepadamu, kata Ao Lin dengan marah. Oke. Su-han melambaikan tangannya, tapi tidak perlu menandatangani kontrak spiritual apapun. Aku percaya pada Istana Naga Laut Timur, dan aku juga percaya pada kalian semua, makhluk laut dan naga. Istilah ras laut sebenarnya adalah istilah umum yang mencakup semua jenis ras laut dalam di lautan suci. Sebaliknya, ras naga lebih unggul daripada ras laut dan merupakan pemimpin tertinggi lautan dewa. 100.000 titik. Su-han tampak kesakitan. Sekte Phoenix memiliki jutaan anggota, terbagi dalam 4 dunia terpisah, masing-masing dengan 2,5 juta anggota. Kuota untuk Istana Naga Laut Timur setara dengan 1/25. Selain itu, Su-han juga akan memberikan beberapa slot pada Istana Yunwang Mansion, Istana Baihua Mansion, dan pasukan yang bersekutu dengan Sekte Phoenix. Jika tidak adil bagi mereka untuk membantu Sekte Phoenix tanpa alasan. Dan kamu,
Sambil tersadar dari lamunannya, Su Han menggoda, "Kamu mau memanggilku kakak atau tidak?" "Saya." Ao Lin secara refleks ingin berkata, "Tidak," tetapi ketika dia memikirkan tempat untuk memasuki dunia lain, dia menelan kata-kata yang hendak keluar. "Baiklah, kalau begitu jangan panggil aku seperti itu." Su Han berkata dengan tenang, "Semua makhluk laut dan naga yang ingin memasuki dunia lain, tetaplah di sini. Yang lainnya, kembalilah ke Istana Naga Laut Timur. Tidak ada bahaya di sini untuk saat ini. Pemimpin Sekte Su, kalau begitu kami pamit dulu." Aoge menangkupkan tangannya memberi hormat kepada Su Han. Setelah insiden di Pulau Guntur, Aoge sangat menghormati dan mengagumi Su Han, bahkan sampai pada titik fanatisme. "Kamu tidak pergi." Su Han menatap Ao Lin. Wajah Ao Lin memerah. Setelah ragu-ragu cukup lama, akhirnya ia berkata, "Ini wilayah kakak laki-lakiku. Kenapa aku harus pergi?" "Haha, saudara yang baik." Su Han tertawa terbahak-bahak, sosoknya berkelebat, dan dialah orang pertama yang memasuki Sekte Phoenix. Yang lainnya melirik Ao Lin sambil tersenyum setengah, lalu berhenti menggodanya dan mengikuti Su Han pergi. Adapun Ao Lin, dia tiba-tiba merasa jauh lebih tenang. Tampaknya, memanggil Su Han, "kakak," tidak terlalu sulit, kan? Terlebih lagi, Su Han tidak mempermalukannya, yang mana hal ini sangat meningkatkan niat baik Ao Lin terhadap Su Han. Bes, cahaya darah naga dan sisik naga saling tumpang tindih, dan pecahannya merobek celah, membuka pintu masuk ke dunia lain keempat bagi Su Han. Faktanya, ini hanyalah dunia lain keempat yang dimiliki oleh Sekte Phoenix. Jika kita menyertakan keduanya di Istana Dongsuan Ying, maka jumlah alam dunia lain di bidang bintang kelas atas kini telah mencapai 6. Menyingkirkan sisa sisik naga dan darah, yang akan memungkinkan mereka membuka dunia lain sekali lagi, Su Han berbalik untuk melihat ke arah kerumunan. Faksi lain, setelah mendengar manfaat besar dari dunia lain, juga telah mengirim semua talenta muda mereka yang paling menjanjikan ke sana. Selain Sekte Phoenix, kekuatan-kekuatan ini berjumlah sekitar 1 juta. Su Han membagi mereka menjadi 4 kelompok, 1 kelompok untuk setiap dunia lain, dan mereka masuk pada saat yang sama dengan para pengikut Sekte Phoenix. Setelah semuanya beres, Su Han menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi antisipasi yang kuat. Dia telah membunuh beberapa binatang sumber kuno sebelumnya, tetapi dia jarang melahapnya sendiri. Kemudian, dia terburu-buru pergi ke kota pembantai naga dan Istana Naga Laut Timur untuk menemukan darah dan sisik naga dari naga suara ilusi Dewa Azure. Itulah sebabnya dia belum dapat benar-benar merasakan manfaat yang dibawa oleh energi sumber kuno hingga saat ini. Bai Gu dan Bai San telah mencapai alam dewa mendalam. Menurut mereka telah memulihkan sebagian kekuatan mereka dan bersiap untuk membunuh binatang buas kuno tingkat rendah itu sendirian. Meskipun Su Han setuju, dia masih khawatir dan mengatur agar Ditian dan yang lainnya menemani mereka. Anda harus tahu bahwa kedua gadis yang tampaknya tidak bersalah ini dulunya adalah seorang leluhur suci dan seorang penguasa. Tidak seperti Su Han, yang kehilangan segalanya setelah terlahir kembali dan harus mulai berkultivasi dari awal. Tingkat kultivasi mereka hanya turun sementara karena kurangnya energi sumber kuno. Selama mereka diberi energi sumber kuno yang cukup, hanya masalah waktu sebelum mereka pulih ke puncaknya. Dalam hal kecepatan terobosan, bahkan para jenius yang paling menakjubkan pun tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Kini setelah mereka menjadi anggota Sekte Phoenix, Su Han tentu berharap mereka dapat pulih secepat mungkin. Setiap terobosan yang dilakukan oleh siapapun di Sekte Phoenix akan sangat bermanfaat bagi Su Han. Ras iblis mengincar kita dengan penuh nafsu, iblis luar angkasa bisa menyerang kapan saja, dan ada juga bajingan terkutuk dari aliansi bintang. Su Han berdiri di luar pintu masuk dunia lain pertama, matanya yang cerah berbinar. Aku benar-benar perlu meningkatkan level kultivasiku dengan cepat. Bagi Su Han saat ini, peningkatan kekuatan tempurnya secara keseluruhan jelas tidak terbatas pada tingkat kultivasi saja.
Ia memiliki 5,5 esensi primordial, namun ia baru berhasil membuka 2 domain hukum. Jika ia bisa membuka domain hukum lainnya juga, lalu menggabungkannya, kekuatan tempurnya tentu akan semakin kuat. Selain itu, penjelajahannya terhadap ranah hukum tidak akan terbatas pada sifat bawaannya saja, ia juga dapat memiliki hukum tingkat rendah seperti 5 elemen. Alam hukum tidak membutuhkan kekuatan keteraturan atau kekuatan asal-usul. Jika aku memperoleh hukum lain, alam hukum dapat terbuka. Tubuh asliku memiliki total 9 jalur, tetapi sumbernya saat ini hanya 5,5 jalur. Sekalipun setiap tubuh asli memiliki satu sumber, itu hanya 6 jalur. Masih ada 3 tubuh asli yang tersisa, yang dapat digantikan sementara oleh hukum-hukum lain. Kekuatan asal dan kekuatan keteraturan begitu maju sehingga hampir tidak dapat digunakan untuk alam dewa. Memperoleh hukum lain untuk membuka domain hukum sebenarnya tidak bertentangan dengan asal-usul tersebut. Kecuali Suhan kembali ke alam dominator dan domain hukumnya maju ke domain ordo, atau bahkan domain asal, domain hukum yang diciptakan oleh hukum lain akan kehilangan efektivitasnya. Membuka lebih banyak domain hukum, menciptakan lebih banyak teknik domain, dan menggabungkan domain-domain dan teknik domain ini, semua ini adalah metode yang bisa kugunakan untuk meningkatkan kekuatan tempurku di tahap ini. Gumam Suhan dalam hati. Namun dibandingkan dengan itu, meningkatkan level kultivasi seseorang tentu jauh lebih sederhana. Hukum-hukum lain perlu dicari dan dipahami, tetapi dalam hal kultivasi, selama seseorang memasuki dunia lain dan memperoleh energi primordial kuno, seseorang dapat meningkat. Memahami hukum lain hanya akan membuang banyak waktu. Dibandingkan dengan itu, lebih baik memasuki dunia lain dulu. Dengan pemikiran itu, Suhan mengurungkan niatnya untuk membuka ranah hukum lain terlebih dahulu, dan secepat kilat, ia langsung memasuki dunia lain. Sementara itu, yang lainnya juga menuju ke dunia lain secara berkelompok. Keempat pintu masuk ke dunia lain itu tampaknya telah menjadi jembatan bagi lahirnya individu-individu yang super kuat. Beralih ke tempat lain, Gunung Batas Klan. Ketika Suhan dan rekan-rekannya memasuki dunia lain, banyak sekali orang berkumpul di pegunungan ini yang mewakili batas antara dua ras. Melihat sekeliling, sosok-sosok itu berdesakan rapat, tetapi terbagi dalam beberapa kelompok, masing-masing mengenakan pakaian berbeda. Mereka berasal dari berbagai kekuatan di wilayah bintang tingkat atas. Fang Ji, salah satu penjaga kota Istana Renting, juga ada di sini. Mereka semua mengenakan pakaian Istana Pengadilan Manusia, yang terlihat sangat ironis di sini, di Gunung Batas Klan. Karena ini sebenarnya bukan pakaian Hitotei no Kyu. Dulu, ketika Istana Manusia menjaga dunia, setiap kali mereka berperang melawan iblis, orang-orang dari semua faksi akan mengenakan pakaian semacam ini. Jubah ungu emas itu melambangkan seluruh umat manusia, yang seakan-akan menceritakan kejayaan masa lalunya sekaligus mengisyaratkan kemundurannya saat ini. Di masa damai, banyak sekte yang muncul, menyebabkan status Istana Pengadilan Manusia anjlok, dan banyak kekuatan mengabaikannya. Akibatnya, bahkan jika iblis kembali, tidak ada kekuatan lain yang bersedia mengenakan pakaian seperti itu. Semua orang menduduki wilayah mereka sendiri, dan tak satu pun dari mereka lebih lemah dari Istana Manusia. Tak seorang pun lagi yang mau mengikuti perintah Istana Manusia. Istana Pengadilan Manusia menyadari hal ini, jadi mereka tidak terus mengeluarkan pakaian seperti itu. Mereka juga tidak memaksa pasukan lain untuk memakainya. Hal ini mengakibatkan suatu situasi di mana, meskipun ada individu berkuasa yang bersedia mengenakan pakaian tersebut, jumlahnya tidak cukup. Namun di hati mereka, ada kesedihan. Fang Ji, Song Tiegong, dan Xie Linghua, bersama dengan pemimpin penjaga kota lainnya, semuanya melihat ke arah sekelompok orang yang tergabung dalam aliansi bintang di bagian paling depan. Di masa lalu, lokasi itu merupakan milik Istana Pengadilan Manusia. Kami tidak haus kekuasaan atau uang, tapi pada akhirnya, kami tetap kalah di hati manusia, kata Xie Linghua sambil tersenyum meremehkan.
Dia tidak mengejar ketenaran atau kekayaan, dan hatinya hanya untuk kemanusiaan, namun dia berakhir seperti ini. Song Taegong mendesah, ini kenyataan. Apa maksud pemimpin Sekte Su? Xie Linghua tiba-tiba menatap Fang Ji. Fang Ji berkata, saat terakhir kali dia meninggalkan Istana Manusia, dia mengatakan bersedia menduduki jabatan kepala Istana Manusia, tetapi sejauh ini, belum ada kabar darinya. Mendengar ini, Xie Linghua dan Song Taegong keduanya terdiam. Mereka tentu tahu bahwa posisi kepala istana dari Istana Manusia adalah posisi yang sangat sulit. Mereka yang tidak memiliki kekuatan tidak memenuhi syarat untuk mendudukinya, sedangkan mereka yang sangat kuat tidak bersedia melakukannya. Meskipun Su Han berkata demikian, mereka tidak bisa terus menekannya. Selama Istana Manusia tidak memiliki tuan, istana itu akan merosot dari hari ke hari. Xie Linghua berkata dengan suara berat, lihatlah situasi saat ini. Hati orang-orang benar-benar hancur, dan moral mereka sama sekali tidak ada. Bahkan para kultivator yang bergabung dengan Istana Manusia dengan tujuan tunggal melayani umat manusia pun mulai goyah. Jika ini terus berlanjut, Istana Manusia akan lenyap sepenuhnya dari catatan sejarah, dan umat manusia tidak akan pernah bisa bersatu. Kudengar belum lama ini, Aliansi Bintang, bersama Kunlun Shai dan pasukan lainnya, melancarkan serangan terhadap Sekte Phoenix. Song Taegong tiba-tiba bertanya. Ya, itu benar. Fang Ji mengangguk pelan, namun, Master Sekte Su berhasil membalikkan keadaan, dan Istana 100 Bunga serta Istana Raja Awan pun bergerak, bahkan orang-orang dari Istana Naga Laut Timur datang untuk mendukung Sekte Phoenix. Hampir saja, para bajingan ini sudah keterlaluan. Xie Linghua menatap sosok-sosok Star Alliance yang menjauh dan bergumam marah, jam berapa sekarang? Mereka masih saja berpikir untuk menyerang Master Sekte Su. Apa mereka benar-benar berpikir menghancurkan Sekte Phoenix akan membuat mereka merasa senang? Siapakah yang berani menentang ketetapannya? Fang Ji menunjuk ke atas kepalanya, jelas mengacu pada penguasa roh primordial. Jangan kita bicarakan itu sekarang. Song Taegong berkata, orang-orang dari Sekte Phoenix belum tiba. Mereka seharusnya sedang berkultivasi di dunia lain. Kita harus menjaga Gunung Batas Klan terlebih dahulu. Jika terjadi kecelakaan, kita akan memanggil kultivator lain dari wilayah bintang atas. Keberadaan dunia lain bukan lagi rahasia, seluruh sistem bintang atas mengetahuinya sekarang. Meskipun semua orang penasaran, baik Istana Xuanming Timur maupun Sekte Phoenix tidak menunjukkan niat untuk membuka domain bintang tingkat atas, jadi mereka hanya bisa memikirkannya dalam hati. Wus wus wus. Di belakang mereka, pasukan berdatangan satu demi satu, dan sejumlah besar tokoh berhamburan di sekitar Gunung Batas Klan. Setelah berhenti, mereka terdiam. Sekarang jelas bukan saatnya untuk mengobrol. Pandangan mereka tertuju pada Laut Suci yang jauh, 1 miliar mil jauhnya, di mana cahaya keemasan berkilauan, tetapi di bawah penindasan penguasa bulan darah, cahaya itu telah kehilangan kemegahannya yang dulu. Waktu berlalu, sedikit demi sedikit. Semua orang tahu bahwa ras setan telah mengabaikan sumpah berusia seabad dan menyeberangi Laut Suci, tetapi tidak seorang pun tahu kapan mereka akan tiba. Semakin lama waktu berlalu, semakin besar pula tekanan dalam hati setiap orang. Mereka tahu betul bahwa kekuatan ras setan jauh melampaui apa yang dapat ditandingi oleh ras manusia. Baik dari segi jumlah total maupun jumlah individu yang kuat, ras manusia jauh lebih sedikit daripada setan. Jika perang besar ini benar-benar pecah, umat manusia hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Di bawah tekanan yang sangat besar, bisik-bisik mulai beredar. Diskusi itu makin lama makin keras, akhirnya menyebar ke seluruh Gunung Batas Klan, membuat telinga semua orang berdenging. Tampaknya ini adalah cara untuk melampiaskan tekanan dalam hati seseorang. Beraninya ras setan menyerang. Apa mereka tidak takut membuat murka kedua penguasa manusia itu? Mungkinkah penguasa bulan darah kedua telah muncul di antara para iblis? Jangan khawatir, semuanya. Karena ras iblis akan bergerak,
mereka tidak bisa begitu saja menargetkan wilayah bintang atas. Ketika perang domain suci pecah dan penguasa agung murka, dia pasti akan mengambil tindakan untuk menekan mereka. Ya, para ahli alam berdaulat umat manusia kita mampu mengalahkan iblis dalam jumlah besar. Tindakan mereka kali ini sama saja dengan mencari kematian. Hahaha, kita tidak perlu takut pada apapun, ayo kita habisi saja mereka. Bunuh satu untuk mencapai titik impas, bunuh dua dan kita akan mendapat untung. Mendengar suara-suara yang tampaknya percaya diri tetapi sebenarnya tidak tulus datang dari sekeliling, Fang Ji dan yang lainnya menjadi muram. Penipuan diri sendiri. Xie Linghua berkata, para iblis pasti punya alasan untuk berani bertindak. Tak seorang pun di sini yang bodoh, namun mereka rela menggunakan cara ini untuk menipu kita. Di masa lalu, Istana Pengadilan Manusia akan memberitahu semua orang kebenaran secara rinci. Lagi pula, ini adalah satu-satunya cara untuk mempersiapkan setiap orang secara mental dan memungkinkan mereka menemukan cara untuk bertahan hidup dalam menghadapi bahaya ekstrim. Namun sekarang, jelas tidak seorang pun mau mendengarkan. Jika wanita di istana dalam itu melangkah maju saat ini, dia hanya akan semakin tidak disukai dan dituduh meningkatkan moral orang lain sambil merendahkan moral dirinya sendiri. Fang Ji dan yang lain memang memikirkan ras manusia, tapi belum sampai pada titik di mana kita harus memuja mereka. Kita lihat saja nanti, karena sudah begini, kita hanya bisa menghadapi apapun yang menghadang. Wung, sebelum Fang Ji sempat selesai berbicara, suara mendengung tiba-tiba datang dari Laut Suci, yang berjarak 1 miliar mil jauhnya. Saat berikutnya, awan hitam yang menjulang tinggi benar-benar menutupi cahaya keemasan Laut Suci, menyebar seperti belalang. Datang. Mereka datang. Semua orang menahan napas, suara sebelumnya tiba-tiba terhenti. Awan gelap memenuhi langit, seluruhnya terdiri dari sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya. Area yang awalnya merupakan lokasi Laut Suci sepanjang 10 miliar mil kini sepenuhnya tertutup setelah mereka melewatinya. Kemanapun ia lewat, yang ada hanya bayangan hitam, tidak ada sedikit pun cahaya keemasan. Mungkin itu atas perintah penguasa bulan darah, atau mungkin itu disengaja, atau mungkin itu karena ras iblis benar-benar banyak jumlahnya. Singkatnya, mereka sangat dekat satu sama lain, dan ada cahaya merah darah dari iblis di sekeliling mereka. Cahaya merah darah saling bertautan dan menjadi begitu intens hingga tampak hitam dari kejauhan, sepenuhnya menutupi cahaya keemasan Laut Suci. Bunuh, bantai seluruh umat manusia dan kuasai wilayah bintang superior ini. Kebencian yang telah berlangsung selama miliaran tahun harus diselesaikan kali ini. Manusia, serahkan nyawa anjing kalian. Aku ingin memakan daging kalian, aku ingin meminum darah kalian. Aku ingin kalian gemetar di kakiku. Campuran suara yang bercampur dengan kegembiraan, keserakahan, dan semangat yang tak terlukiskan, terpancar dari Laut Suci sebagai gelombang suara. Di sisi lain, di sisi gunung batas suku, semua manusia gemetar dan merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Satu pihak sedang bersemangat, sementara moral pihak lain merosot. Hasil perang ras ini tampaknya sudah bisa diramalkan saat ini. Setidaknya beberapa ratus juta, kata Fang Ji dengan suara berat. Tidak, mungkin lebih dari 1 miliar, atau bahkan lebih. Wajah Song Taigong terus berubah warna, membiru dan ungu. Dia menggertakkan gigi dan berteriak, ras iblis telah melancarkan invasi besar-besaran, dan umat manusia berada dalam bahaya besar. Siapa lagi yang bersedia mematuhi perintah Istana Pengadilan Manusia? Kata-kata ini, yang dipenuhi dengan kekuatan kultivasi, menyebar ke seluruh wilayah pegunungan klan. Setiap kultivator dapat mendengarnya dengan jelas, namun tidak seorang pun yang bersedia menjawab Song Taigong. Bahkan sampai pada titik ini, pasukan tersebut tetap sangat arogan, tidak mau tunduk pada Istana Pengadilan Manusia. Baiklah. Xie Linghua berkata dengan suara rendah, harapan untuk mengembalikan istana penyewa ke kejayaannya yang dulu sangatlah tipis. Lupakan saja pikiranmu itu.
Apakah aku melakukan ini untuk diriku sendiri? Bukankah aku juga melakukannya untuk umat manusia? Wajah Song Taigong memucat karena marah. Fang Ji merenung sejenak, lalu berseru kepada aliansi bintang, Guru Dharma Dongtian, iblis-iblis itu terlalu banyak. Manusia di Gunung Batas Klan ini tidak cukup untuk melawan mereka. Menurutku, kita harus segera mencari bantuan dari wilayah bintang tingkat atas. Dia telah menerobos ke alam dewa kuno dengan menggunakan dunia fana, tetapi di hadapan banyak orang, dia masih mempertahankan rasa hormat tertentu terhadap yang mulia Dongtian itu. Tentu saja, dia sungguh pantas dihormati, karena Dongtian Fazun merupakan salah satu orang suci Dharma teratas di bidang bintang atas. Kultivasi sihirnya setara dengan alam dewa kuno bintang 7 dari seorang kultivator seni bela diri, atau bahkan melampauinya, tetapi ia tidak mencapai tingkat puncak alam dewa kuno. Dalam pertempuran berskala besar seperti itu, peran yang dapat dimainkan oleh Dongtian Fazun mungkin sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh 10 dewa kuno bintang 7 jika digabungkan. Adapun Higashida Hozon, meskipun dia memandang rendah Hitotsubo no Miya, dia masih bisa melihat situasi saat ini dengan jelas. Kekuatan magisnya luar biasa, dan suaranya menggetarkan langit saat ia berkata, "Semua pasukan utama, segera minta bala bantuan dari markas." Saat ini, umat manusia di Gunung Batas Klan bagaikan belalang sembah yang mencoba menghentikan kereta perang, setetes air di lautan. Kita tidak bisa bertahan lama, tetapi kita tidak bisa membiarkan iblis menyerbu wilayah bintang atas dalam skala besar. Jika kita kalah dalam pertempuran ini, itu akan menjadi pukulan telak bagi moral umat manusia kita. Kita harus mempertahankan tempat ini. Kalimat terakhir menyebabkan tubuh banyak kultivator gemetar sekali lagi. Pada saat ini, mereka tampaknya sudah melupakan dendam mereka satu sama lain, dan hanya satu pikiran yang tersisa di benak mereka, untuk diri mereka sendiri, untuk kemanusiaan. Semua orang paham dengan prinsip, kalau bibir hilang, gigi pun akan dingin. Bukan berarti mereka benar-benar melupakan dendam mereka masing-masing, tetapi mereka sungguh-sungguh memahami bahwa begitu umat manusia runtuh, bahkan jika semua kekuatan yang menentang dimusnahkan, mereka juga tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Hal terpenting saat ini adalah melawan iblis. Bes. Sinar cahaya terpancar dari tangan para pemimpin berbagai faksi yang menjaga pegunungan batas klan mereka, dengan cepat terpancar kembali ke wilayah bintang kelas atas. Dalam proses mereka melakukan hal-hal ini, jarak antara ras iblis dan gunung batas klan dipersingkat secara signifikan. Laut suci, yang membentang miliaran mil, terlalu luas untuk dilihat dengan mata telanjang. Seluruh umat manusia menjelajahinya dengan indera ketuhanan mereka. 500 juta mil. Ras iblis telah menempuh perjalanan sejauh 500 juta mil, dan baru setengah jalan untuk mencapai gunung batas klan. Pada saat ini, sosok-sosok raksasa muncul di benak setiap orang. Itu, perahu kayu. Sebuah perahu kayu yang telah mencapai puncak keahlian. Mereka bahkan lebih besar dari kapal hantu yang saya lihat di dunia lain, masing-masing panjangnya 100 mil, dan melayang di udara di bawah kendali kekuatan darah dan ki. Perahu kayu ini sangat cepat, diselimuti cahaya merah tak berujung, sehingga jelas bukan tugas mudah untuk menerobosnya. Yang membuat hati semua orang mencelos adalah munculnya monster darah raksasa di sekitar perahu kayu itu. Meskipun mereka terpisah ratusan juta mil, semua orang masih bisa merasakan aura mengerikan yang terpancar dari binatang berdarah itu. Jumlah binatang darah tingkat ke-7 saja melebihi beberapa ratus. Adegan mengerikan ini tidak diragukan lagi menciptakan tekanan tak terlihat bagi umat manusia di Gunung Batas Klan. Apa yang harus kita lakukan? Mereka hampir sampai. Berapa banyak total ahli alam dewa kuno di Gunung Batas Klan? Pihak lawan sendiri memiliki lebih dari beberapa ratus binatang darah tingkat 7. Atau, haruskah kita mundur dan bertahan dulu? Saat kita mencapai Gunung Wancong, bala bantuan dari wilayah bintang superior seharusnya sudah tiba. Kentut, ya, sama sekali tidak boleh mundur. Mundur sebelum bertarung, orang macam apa itu?
Ini perang antara dua ras. Jika kita mundur, itu hanya akan semakin menyulut kesombongan ras iblis. Demi keluargaku, demi imanku, aku tidak akan pernah mundur. Sekalipun aku mati, aku akan mati di sini. Suasana menjadi semakin mencekam, dan keputusasaan mulai tampak di wajah banyak orang. Seperti kata pepatah, kultivator menantang surga. Sayangnya, ini hanya pepatah umum. Tidak semua kultivator benar-benar dapat menentang surga, tidak semua kultivator benar-benar memiliki keberanian dan tekad untuk terus maju. Jika dibandingkan neraka dengan ras iblis, apa yang mereka takuti mungkin bukan neraka, melainkan iblis. Akan tetapi, bahkan jika seseorang benar-benar ingin mundur, mereka tidak bisa melakukannya sekarang. Moral umat manusia telah benar-benar anjlok hingga titik tertentu. Jika ada yang mundur, tokoh-tokoh kuat itu pasti akan membunuhnya sebagai peringatan bagi yang lain. 300 juta li, hanya tersisa 300 juta li. Seseorang tiba-tiba berteriak. Mendengar hal itu, wajah semua manusia menjadi gelap, dan tanpa sadar pegangan mereka pada senjata mereka mengencang. Mereka menatap ke kejauhan, seolah-olah melihat gerbang neraka terbuka perlahan. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.